Kita nggak tahu segini banyak anggota dewan, kita tahunya cuma Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, Anies Imin, ya Muhaimin, itu doang. Anggota dewannya mana? Di Senayan ini sepi karena orangnya pergi, ya kan, ngantar sumbangan. Reses, nggak ada pun kita bikin reses. Loh, kalau nggak dijaga kursi sampean nggak dipegang, hilang barang itu, bos. Ini hari-hari kursi harus dipegang gini, hilang kursi, bos. Nah, inilah yang saya kira saya usulkan, ya, dan ini terus terang aja, ya, kita di Gelora belum punya fraksi di sini, Bung Saiful, ya. Kalau ada fraksi, ini yang kita mau katakan, ya. Dulu partai-partai karena mungkin menyusun undang-undang parpol dan undang-undang pemilunya itu di tengah jalan, nggak sadar dengan dilema yang kita hadapi hari ini. Coba kalau sekarang langsung kita ubah, semuanya akan setuju. Nggak ada presidential threshold, nggak ada parliament threshold. PKB bisa maju dengan calonnya sendiri. Semua partai bisa independen menentukan siapa yang akan menjadi kandidatnya. Calonnya terbaik dicalonkan dari awal. Kalau ada calon-calon hebat, ya kan, kayak di PDIP ada Mbak Puan, ada Mas Gibran, itu jago itu. Saya terus terang, ya, mendengar 2 pidato Mbak Puan yang terakhir itu luar biasa itu. Pemimpin perempuan sudah lahir sebenarnya. Cuman itu tadi sistemnya. Akhirnya calon mudanya yang diambil oleh Pak Prabowo. Ya kan? Tapi pidatonya lumayan juga lah itu kan. Menurut saya pemilu kita ini menjadi agak liar itu ketegangannya itu, karena ada banyak hal yang perlu diperbaiki gitu. Saya sudah mengkritik ini sudah lama, mumpung saya ada di gedung DPR ini, ya, ini adalah PR. Jadi kalau kita mau menciptakan pemilu yang tidak lebih tegang, ya, seperti sekarang ini, kita harus menata secara serius gitu. Hal-hal yang kita catat hari ini harus kita ubah. Paling tidak 2 undang-undang, pertama undang-undang partai politik, dan yang kedua undang-undang pemilu. Undang-undang partai politik kita itu harus menegaskan otoritas partai politik sebagai satu-satunya peserta di dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden, atau ya pemilihan presiden. Ini penting betul ini, karena undang-undang dasarnya bilang demikian. Kalau kita mau ubah, ya nanti ngerubah undang-undang dasar. Partai politik itu harus punya confident dari awal untuk mendesain bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Sehingga kedisiplinan jenjang dalam karir politik, keanggotaan, afiliasi, party ID seperti yang selama ini kita diskusikan, itu memang harus dimatangkan. Sehingga nanti ke depan nggak ada lagi pengusaha di tengah jalan yang punya uang numpang pengen jadi calon, itu hilang itu. Kita harus berani itu. Kita boleh nggak punya uang sebagai parpol. Kita tahulah parpol nih miskin-miskin. Tapi jangan karena kita nggak punya uang, kita mau kasih kesempatan kepada avonturir-avonturir untuk masuk dalam politik kita. Kedepannya mesti diperkeras gitu. Jadi pendulumnya adalah, di satu sisi partai politik harus serius mengatur karir orang politik di dalam partai politik, tidak boleh berlonggar-longgar soal keanggotaan yang sekarang ini sedang kita kritik, ya. Tapi di pendulum yang lain, saya mengusulkan juga adanya kebebasan dari kader partai politik yang menjadi pejabat publik. Itu kalau 2 pendulum itu kita selesaikan, itu enak kita melihat politik itu ke depan gitu. Karena seperti yang terjadi sekarang, apa yang terjadi antara PDIP dengan Pak Jokowi, itu semua kok yang terjadi. Ini ketegangan yang nggak pernah diselesaikan. Kan ya, mohon maaf, ini kalau kita ngomong soal partai orang, tapi secara umum saya bilang lah, kan banyak orang sebenarnya nggak ada karir di partai itu. Dalam sistem kaderisasi dan regenerasi atau pergantian kepemimpinan yang tidak diatur dalam partai politik, kan beku.
Sementara ini ada raksasa-raksasa, nama-nama besar, orang-orang yang hebat, ngendon aja di situ, nggak kemana-mana. Ini Senayan ini tempat laskar-laskar tua, kopral macet tuh banyak betul di sini. Kalau kita sebut satu persatu, itu orang udah jago luar biasa, tapi nggak kemana-mana itu, karena dia tidak bisa menembus jalur dalam partai politik yang memang kaku. Itu harus diselesaikan. Partai politik yang berpretensi menjadi organisasi privat atau organisasi bisnis, itu harus betul-betul berani kita hapus. Ya. Kita harus memuji Partai Golkar dalam hal ini, meskipun Partai Golkar terlalu terintegrasi dengan pasar, sehingga dalam kaderisasi atau pergantian sistem di Partai Golkar itu terlalu mahal. Sebenarnya Partai Golkar tanpa problem uang di dalam kompetisinya itu hebat, itu paling hebat tuh partai. Karena market driven, market dari ide-ide dan kaderisasi atau struktur yang ada. Nah, kita belum ada ya. Jadi kalau kita mau mengungkap problem apa pertama yang muncul yang menciptakan ketegangan ini, yaitu tadi ya, partai sendiri gagu dengan proses yang harusnya dia pegang dari dalam gitu loh. Sehingga ya mohon maaf tadi Bung Saiful dibilang kontestasi, perdebatan ide, nggak ada Bung, nggak memungkinkan, kita tidak fasilitasi itu, nggak ada. Partai sendiri nggak pernah solid untuk tegak di jalur pikiran itu, bahwa secara internal ya PKB, Gerindra bisa dibilang dua partai yang relatif dalam kompetisi ini rutenya relatif terbaca. Caimin bilang, saya ketua umum PKB, saya adalah kader paling utama di sini dan saya ngerti ide partai ini, gagasan partai itu, karena itu saya yang maju. Harusnya jadi calon presiden, ya itu seperti selorohnya Caimin itu sebenarnya gitu. Ya karena memang dia yang bikin partai kok. Sama dengan Pak Prabowo. Saya yang bikin partai ini, saya ngerti yang disebut dengan Gerindra itu apa. Gagasannya itu apa, saya tahu. Karena itu saya yang dicalonkan sebagai calon presiden, mau kalah mau apa, saya yang akan terus bertarung. Itu rutenya ada gitu. Tapi kalau driven by market kan repot kita. Inilah yang menciptakan ketegangan dengan struktur nanti. Ini ada fakta misalnya dalam kasus Bung Gibran ini kan. Ada fakta di sebelah sini. Ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu dipimpin oleh siapa? Kabinet. Kabinet dipimpin oleh siapa? Pak Jokowi. Jadi dalam kekuasaan politik real, yang berkuasa itu presiden. Tidak bisa kita di partai politik mau mengatakan, oh enggak, partai yang harus menentukan. Ternyata tidak. Ini nanti sistem yang kedua yang saya ingin bicarakan. Akhirnya menciptakan ketegangan antara kader partai politik yang menjadi pejabat dengan partai politik itu sendiri. Maka revisi kedua yang harus kita lakukan itu adalah revisi tentang threshold. Gitu. Kita harus mengakhiri undang-undang pemilu, kita harus mengakhiri threshold 20% dan juga parliamentary threshold. Biarlah orang kampung dari partai, misalnya beli kita tadi itu yang Anda telepon ini siapa namanya kawan kita? Gede Pasek Suardike dari Bali sana, PKN, dia maju di Bali. Suatu hari dia terpilih di Bali karena dia asli orang Bali, dia vokal, dia dikenal di Bali sebagai orang Bali yang bersuara keras di Jakarta ini, sehingga nitip suara di dia itu ada jaminan suara ini akan. Biarin aja dia sendiri di sini kalau PKN-nya nggak lolos threshold. Ngapain? Nggak ada kesulitannya ngelola partai yang banyak di parlemen ini. Bubarkan itu fraksi kalau kita mau. Karena prinsipnya itu voting cuma 2, setuju tidak setuju tambah abstain. Kan tinggal dibagi begitu aja metodenya. Kenapa mesti ada fraksi segala macam? Ini lagi-lagi ya, saya mohon maaf,
Karena nanti penyesalan ini muncul lagi di ujung. Kenapa kita nggak bisa mengadu? Mohon maaf ini ya Pak Saiful, kenapa kita nggak bisa ngadu Caimin dengan segala, mohon maaf saya kenal Caimin tahun 96 tuh, kami sama-sama ke ke Thailand tuh untuk pelatihan oleh Partai Demokrat Thailand tuh, Liberal Democracy Training di Bangkok tuh, naik pesawat bareng Caimin dari Indonesia. Jadi saya kenal dari tahun 96 97. Ya, aktivis yang otentik. Tapi kenapa mesti pencalonnya diinterupsi? Kenapa bukan PKB yang lahir dari rahim Nahdien ini datang mengajukan proposal, diajukan oleh Caimin, bertarung dengan yang lain? Ayo bertarung. Bahkan kalau pakai teorinya nanti wakil itu disebutnya itu running mate aja. Tapi kalau mau digabung juga nggak apa-apa. Tapi untuk satu partai, nggak usah koalisi. Terus orang lihat pada putaran pertama semua bertarung. Wah, ini ada peluang Pak masuk di putaran kedua. Kan itu primary. Setelah primary baru nanti kasih waktu sedikit untuk bertarung lagi. Siapa dari yang dua pasangan ini yang terbaik. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa yang menang adalah menang popular vote, menang juga electoral vote berbasis provinsi. Itu yang mengharuskan adanya primary. Seperti di sistem Amerika itu. Kan enak itu, Gus. Kalau orang kayak saya dari Sumbawa nanti boleh debat capres. Saya mimpi pengen debat capres. Gak kesampean. Gak kesampean bos kalau dengan cara kayak begini. Saya udah bikin partai babak belur bos, keluar masuk rumah, ya kan, tabungan habis, kerja hampir 20 tahun di Senayan, bobol semuanya. Itu pun mau ikut debat capres saja nggak bisa, karena sistem ini nggak memungkinkan orang seperti saya masuk, nggak memungkinkan. Padahal saya punya mimpi pengen jadi presiden. Masa nggak boleh mimpi pengen jadi presiden? Boleh. Mimpi aja nggak boleh. Kerja 30 tahun di Senayan ini 30 tahun dalam politik, kerja 20 tahun di Senayan ini belum pernah kena OTT. Kalau kena OTT kan nggak ada di sini kita. Nggak ada kasus. Ngejaga diri kayak apa? Liwat seorang pengusaha yang banyak uang, set hilang kita. Apa nggak sakit hati kita bos ngelihat sistem kaderisasi politik kayak begini gitu loh. Jadi hapuslah threshold itu di undang-undang pemilu. Parliamentary threshold, presidential threshold, hilangkan itu. Biarkan siapapun yang sampai Senayan ini seperti anggota DPRD, nggak perlu pakai threshold. Satu orang lolos, satu orang di sini. Saya Partai Gelora misalnya ya, kami udah rancang Partai Gelora dapat satu fraksi paling tidak ya. Amin. Ya. Kita nggak boleh ngomong. Amin juga. Tambah dong. Amin ya Rabbal Alamin gitu. Double. Jadi sekarang orang sholat pun mulai salah itu ada. Gara-gara itu nggak suka amin, dia bilang amin ya Rabbal Alamin. Bisa batal sholatnya. Saya satu orang dari perkampungan mana di Indonesia yang dipercaya oleh rakyat, dia saja nggak apa-apa, biarin dia masuk Senayan. Sebaliknya di presidensial threshold, biarkan orang-orang yang mendirikan partai ini. Caimin mendirikan partai bersama Gus Dur dulu, ada gagasannya. Kita bikin partai ada gagasannya, karena kita mau tarung, mau nawarkan sesuatu buat bangsa ini kepada rakyat. Tapi kalau kayak begini aturannya nggak kesampaian. Akhirnya juga jangankan bukan cuman kita yang kecil ini yang susah, yang besar pun susah. Itu yang terjadi sekarang. PDIP mentorpedo sistem kadernya di dalam. Partai-partai lain juga demikian. Orang luar masuk ke dalam karena survei, karena TikTok, karena sosial media.
Bukan karena otoritas yang dibangun oleh partai politik untuk mengatakan, kaderisasi politisi nasional, kaderisasi pemimpin nasional melalui partai politik. Anda boleh jadi pengusaha, Anda boleh jadi seniman, tapi Anda adalah kader dan anggota partai. Itu baru top republik kita, Pak. Kalau tidak, sakit perut kita, nggak ada aturannya. Seperti kita nonton pertandingan yang nggak ada aturan mainnya. Itu yang kedua yang saya garis bawahi. Nah, maka kalau kita bisa mengakhiri anomali ini, saya kira pemilu kita yang di depan tuh penjadwalannya lebih tenang, ya kan, tidak mengaduk-aduk emosi seperti sekarang. Dan untung ini 3. Tadi siapa yang bilang nih pada karena calon 3 katanya, nggak bisa lagi ngolah-ngolah kayak dulu. Ini udah 3 pun, baru 3 pun udah adem. Bagaimana kalau calonnya nanti 20 sebanyak partai politik? Waduh, bisa-bisa rakyat bilang, udahlah lu ngoceh aja sendiri, tenang, gua nggak mau urus tuh orang-orang, ntar paling nyoblos aja hari H. Asyik, Pak. Nggak perlu ada penggalangan-penggalangan kayak sekarang ini yang membahayakan. Karena yang kita eksploitir itu lompat kepada individu. Tidak pernah ada kontestasi gagasan. Partai nggak pernah disuruh debat, caleg nggak pernah suruh debat, caleg tenggelam. Kita nggak tahu segini banyak anggota dewan, kita tahunya cuma Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, Anies Imin, ya Muhaimin, itu doang. Anggota dewannya mana? Di Senayan ini sepi karena orangnya pergi, ya kan, ngantar sumbangan. Reses, nggak ada pun kita bikin reses. Loh, kalau nggak dijaga kursi sampean nggak dipegang, hilang barang itu, bos. Ini hari-hari kursi harus dipegang gini, hilang kursi, bos. Nah, inilah yang saya kira saya usulkan, ya. Dan ini terus terang aja, ya, kita di Gelora belum punya fraksi di sini, Bung Saiful, ya. Kalau ada fraksi, ini yang kita mau katakan, ya. Dulu partai-partai karena mungkin menyusun undang-undang parpol dan undang-undang pemilunya itu di tengah jalan, nggak sadar dengan dilema yang kita hadapi hari ini. Coba kalau sekarang langsung kita ubah, semuanya akan setuju. Nggak ada presidential threshold, nggak ada parliament threshold. PKB bisa maju dengan calonnya sendiri. Semua partai bisa independen menentukan siapa yang akan menjadi kandidatnya. Calonnya terbaik dicalonkan dari awal. Kalau ada calon-calon hebat, ya kan, kayak di PDIP ada Mbak Puan, ada Mas Gibran, itu jago itu. Saya terus terang, ya, mendengar 2 pidato Mbak Puan yang terakhir itu luar biasa itu. Pemimpin perempuan sudah lahir sebenarnya. Cuman itu tadi sistemnya. Akhirnya calon mudanya yang diambil oleh Pak Prabowo. Ya kan? Tapi pidatonya lumayan juga lah itu kan. Memang kader PDIP itu jago-jago pidato. Makanya kan Pak Prabowo ngambilnya dari PDIP jadinya, ya. Inilah, ya. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum.